Pandanganku tertuju pada sudut dunia, pada indah pelangi kala hujan sepulang bersua. Kutemukan sukar dan senang yang memilah nasib manusia. Tatapanku terkesima pada jasad hidup tanpa arah yang disebut gila, yang duduk dan berjalan hanya berteman lamunan, kekosongan dan tawa, yang tidur pulas tanpa hasrat duniawi berlebih. Yang ku tahu ialah gila sesungguhnya. Kendati masa tak mengurung masalah dalam fana, pada hakikat hidup dunia yang istiqamah pada fata morgana. Masih ku bergulat seputar fikir perihal gila. Entah kegilaan hakiki ialah gerilya jiwa pada kepuasan kuasa sementara, ataukah fasilitas kesadaran yang ditarik sang maharaja, ataukah gila ialah sukma yang dicuri dan dilepas pisahkan dari raga, ataukah gila ialah mereka pemikul tahta dan pangkat yang rajin mengejar puja, atau mereka para wakil Tuhan yang tuhankan diri atas sandingan dusta. Tak sekali kutemui tetua berdahi kehitaman, namun akhlak tak dijaga. Pun kutemui tetua berjanggut panjang keputihan, namun tamak akan dunia. Juga tetua bersalib dan bersanding rosario, namun amanat Tuhan tak dipelihara. Pula tak sekali kutemui hamba musafir yang bersemayam dalam tawaddu dan rahasia, yang dikafirkan dan dianggap gila karena sujud dalam cinta tanpa hasrat dunia. Nalarku mendeteksi bahwa kenal pada sadar ialah yang mengerti hakikat alif hingga ya, perihal alfa dan omega hingga semua sebelum semua, yang memaknai hidup setelah hidup yang bukan sekedar tanah, yang tidur dan bersujud hingga berzikir di waktu yang sama, yang memaknai akhir bukan sebatas awal masa. Dia yang pahami kemegahan dunia sebatas penjara, dan yang mengerti hakikat ada sebelum ada ditakdirkan hadir sebagai ada. Kudengar mereka yang cerdas berkata seraya menghujat, kalau ulama kenapa tak tenar media? Kalau ulama kenapa tak bergelar dan tak berharta? Kalau ahli kitab kenapa dijauhi dunia? Pahamku seketika peka bahwa zaman ini adalah zaman serba gila, di mana manusia menggilakan yang waras dan mewaraskan yang gila, negasikan yang gaib sebagai ciptaan dan menjunjung setan berfisik sebagai raja di atas raja, menjunjung kedangkalan dan mendangkalkan kedalaman karisma. Hatiku polos bertanya, akankah alim yang riya dicintai Tuhannya? Kenapa manusia berani memahlukkan hingga menjarah hak prerogatif pencipta? Sukmaku nasihati raga, saudaraku, ada yang berpegang pada syariat, ada yang khusyuk temukan ridha di luar syariat, dengan tujuan yang sama kepada sang pemilik semesta. Tak perlu tuhankan diri hingga mencela dengan cap gila, sesat bahkan bid'ah, karena Rasul utusan pencipta tentu memiliki amalan rahasia yang tak sembarang diceritakan sebagai hadis dan diberitahukan sebagai sunnah. Jangan sesekali
kafankan marwah iman hanya demi mengejar fitnah.